Sahabat-sahabat manajer, hari ini Cendela Ari Gunawan Murtomo akan memberikan saran lagi untuk sahabat-sahabat manajer bagaimana saat Anda menduduki jabatan baru. Ini penting. Saat Anda menduduki jabatan baru di suatu perusahaan ataupun di tempat yang lain, di organisasi yang baru, saya ingin memberikan saran agar tim yang ada di situ itu respect dengan Anda. Tim yang ada di situ biar solid dengan Anda. Tim yang menjadi tim Anda yang baru itu, dia biar total dengan Anda. Oleh sebab itu, dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, beberapa langkah ini yang menjadi saran saya untuk Anda lakukan. Insya Allah kalau Anda lakukan ini, Anda akan diterima dengan baik oleh tim yang baru, new management, dan Anda akan happy menjadi manajer. Saya akan coba. Jadi, sahabatku manajer, ada 5 saran untuk manajer jika dipromosikan dan menduduki jabatan baru, apa yang harus dilakukan. Saya akan coba bahas satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda bisa melakukan, dan Anda bisa mendapatkan respect yang sangat tinggi oleh tim baru Anda. Mudah-mudahan. Bismillah, biiznillah. Jika Allah izinkan. Sahabatku, mohon bantuan dan keikhlasannya sebelum saya lanjutkan. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Sekarang dong, lakuin. Tolong dong. Oke? Terima kasih. Oke, apa langkah pertama yang Anda harus lakukan sebagai seorang manajer? Anda harus mengetahui ekspektasi atasan Anda terhadap Anda. Jadi, kalau Anda dipromosi atau Anda ditempatkan di tempat baru, nomor 1 yang harus saya lakukan adalah Anda ketemui atasan Anda, diskusi dengan atasan Anda. Apa yang menjadi harapan dari Anda saat dan yang akan datang. Jadi tanya sama bos Anda, bos, Anda menempatkan saya di tempat yang baru, atau Anda mempromosikan saya di tempat yang sangat strategis ini. Mohon petunjuk apa yang Anda harapkan dari diri saya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga saya bisa mengimplementasikan strategi atau goal Anda dengan baik dan benar. Jadi, pertama, diskusi dengan atasan Anda, apa yang diharapkan dari Anda saat ini dan yang akan datang. Diskusikan dengan jelas dan terukur. Dan tertulis, kalau bisa direkam atau tertulis, supaya ada summary-nya, supaya nanti kalau sudah selesai, ada sesuatu action plan yang dilakukan sesuai diskusi itu. Anda harus menanyakan secara detail apa yang dalam pikiran hati atasan Anda. Ya, Anda harus mengetahui secara jelas dan terukur. Pertama, apa sih visi misinya bos Anda? Apa sih visi dan misinya bos Anda? Apa yang dia ingin capai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari bos Anda? Apa yang diinginkan dari Anda sebagai manajer yang baru, pada posisi yang baru? Goal-nya apa? Langkah-langkah yang dia maui seperti apa? Anda harus mencapai apa? Nah, saya yakin atasan Anda sudah memiliki strategi juga secara global, mencari taktik secara global untuk mencapai hal tersebut. Supaya apa? Supaya nantinya di dalam Anda membuat strategi dan taktik itu inline dengan bos Anda. Jangan sampai bos Anda maunya ke kanan, Anda maunya ke kiri. Itu nanti akan menjadi konflik.
tidak solid. Jadi Anda harus paham betul apa yang dimauin bos Anda dengan Anda. Intinya, pokoknya Anda tanya secara detail, bos, sebetulnya you pengen saya ngapain di sini? Goalnya apa, bos? Saya harus ngapain? Supaya nanti saya melakukan strategi itu sama inline dengan strategi yang Anda miliki, supaya kita tidak terjadi konflik, supaya saya bisa follow your instruction, follow your strategy, follow your visi misi. Itu langkah pertama. Anda harus memahami dengan benar. Ya, yang tadi keempat tadi. Keempat tadi apa? Ya. Apa visi misinya? Apa yang ingin dia capai? Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka apa? Panjang. Apa yang dia inginkan dari Anda sebagai manajer untuk posisi yang strategis itu? Nah, sekali lagi ditanya lagi, apakah bos Anda sudah punya strategi dan taktik untuk mencapai hal tersebut? Sehingga kalau sudah, nanti dikombin dengan strategi Anda. Supaya strategi yang Anda buat inline dengan strategi yang bos Anda buat. Itu harus, langkah pertama harus Anda ketemu bos sebelum Anda melangkah ke yang lain-lain. Langkah yang kedua, wahai sahabatku manajer, Anda jangan hanya mengandalkan fakta dan data dan angka yang dibuat oleh administrasi atau tim yang ada sekarang. Kalau toh mereka ngasih data ke Anda, terima aja. Tapi jangan sepenuhnya 100% Anda percaya. Jangan 100% percaya. Ya agak didiskon lah 50% percayanya. Makanya apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda menempati posisi baru, dari posisi A ke posisi B, dari provinsi A ke provinsi B, pokoknya jabatan baru lah, di mana anak buah baru, lingkungannya baru, dan sebagainya. Anda punya waktu 2 minggu memotret gambar besar. Memotret gambar besar wilayah pekerjaan Anda secara detail. Yang harus Anda lakukan adalah pada masa eksplorasi ini, identifikasi seluruh proses bisnis. Proses bisnisnya diidentifikasi. Ya, hasil dari proses bisnis juga diidentifikasi secara detail dan menyeluruh setiap orang di dalam tim. Jadi kalau Anda punya orang 50, kelompoknya dilihat satu persatu yang menjadi kunci dilihat. Nah, bagaimana caranya? Adalah saat anak buah Anda diminta untuk presentasi. Per grup divisi, per manajer di bawah Anda. Saat dia presentasi, dengarkan dengan baik dan seksama setiap kata yang keluar dari mulut anak buah Anda. Kalau bisa direkam dengan alat rekam, karena apa? Kita punya terbatasan mengingat. Dan catat, hal ini akan sangat berguna bagi Anda untuk mengetahui apa yang telah baik dikerjakan dan apa yang belum baik dikerjakan oleh anak buah Anda. Yang kedua, kenapa anak buah Anda berhasil menjalankan bisnis operasi, dan juga kenapa anak buah Anda ada yang gagal di dalam bisnis operasi. Dari presentasi itu, Anda akan mengetahui karakter masing-masing anak buah Anda. Yang akhirnya Anda akan membuat gambar besar dan detail tim Anda untuk bisnis operation. Maaf, saya batuk. Jadi, di sini Anda sebetulnya pengen lakukan adalah input data yang benar. Mencocokkan data yang diberikan oleh tim administrasi dengan apa yang ada di lapangan. Jadi konsepnya per grup dipanggil, per orang juga dipanggil. Lakukan diskusi seperti ini. Suruh presentasi. Semakin dia banyak ngomong, semakin akan Anda tahu isi otaknya anak buah Anda. Isi hatinya anak buah Anda. Biarkan mereka presentasi. Nggak apa-apa lama dikit presentasinya.
Yang penting Anda tahu persis siapa orang itu, bagaimana melakukan proses bisnisnya, apakah tahapan-tahapannya benar, ya? Apakah tahap-tahapannya benar, ya? Apakah hasilnya sesuai dengan tahapan itu? Nah, ini pembelajaran bagi Anda untuk cepat bisa mengetahui keadaan situasi di pekerjaan baru Anda. Kalau ini bisa Anda lakukan dan Anda bisa explore secara serius, ini akan memudahkan Anda untuk membuat strategi. Kemudian setelah data itu masuk, ya, setelah Anda paham betul apa isi perutnya perusahaan Anda yang Anda menjadi pejabat baru di situ, di mana Anda menjadi manajer baru di situ. Kemudian Anda buat TOWS analisis. Saya lebih suka bikin TOWS analisis daripada SWOT analisis. Sebenarnya sama, cuma dibalik aja. TOWS adalah threat, ancaman, opportunity, peluang, kelemahan, dan kekuatan. Nah, dari TOWS analisis, Anda harus mencari tahu sebab musababnya. Karena Anda sudah punya data, Anda sudah paham mengenai organisasi yang akan Anda pimpin. Dengan apa? Data yang dari administrasi, dan Anda cocokkan dengan data yang dipresentasikan oleh anak buah dengan eksplorasi Anda dengan gambar besar tadi. Nah, sebab musabab ini di dalam TOWS analisis adalah yang pertama, cari faktor apa saja yang akan membuat tim Anda gagal, tidak berhasil dalam proses, dalam business operation. Apa ancamannya? Apa aja yang mengancam? Kalau Anda membuat strategi melakukan operasi bisnis di divisi yang baru ini, apa aja yang mengancam, membuat gagal? Itu harus Anda cari dengan TOWS analisis. Yang kedua, faktor apa saja yang bisa membuat tim Anda sukses? Jadi dari data-data itu Anda bisa bikin analisis, TOWS analisis. Ada dua, apa yang bisa membuat gagal dan apa yang bisa membuat sukses di dalam Anda menjalankan bisnis operasi dengan tim Anda yang baru itu. Nah, adaptasi ini kalau Anda bikin 2 minggu, Anda cepat paham dan Anda cepat bisa melakukan adjustment Anda dengan anak buah Anda, sehingga tim akan lebih menjadi solid. Nah, saudaraku, sahabat yang baru diangkat menjadi manajer di tempat yang baru, memang dulu sudah jadi manajer, sekarang dipindahkan ke tempat yang baru yang lebih menantang, yang lebih strategis. Dari pemahaman Anda yang sempurna terkait proses bisnis dan hasil bisnis itu, Anda baru bisa membuat langkah-langkah strategis atau rencana strategis yang jelas dan terukur. Insya Allah, kalau Anda sudah lakukan tadi, sudah lakukan membuat gambar besar dalam 2 minggu, membuat TOWS analisis, akhirnya Anda tahu apa yang mengancam kegagalan Anda di dalam business operation, apa yang membuat sukses di dalam business operation, dan Anda tuangkan dalam rencana strategis Anda, insya Allah Anda sukses. Karena Anda sudah punya gambar besar yang jelas, yang indah gambar besarnya itu. Ingat, saudaraku, Anda berhubungan dengan manusia, bukan robot, ya. Anda berhubungan manusia, bukan robot. Sikap dan perilaku anak buah Anda itu dalam proses bisnis dan hasil bisnis sangat menentukan. Sangat menentukan. Strategi bagusnya kayak apa? Kalau perilaku anak buah Anda negatif, tidak solid, tidak kompak, dan tidak percaya dengan Anda sebagai manajer, Masya Allah, tidak akan dijalankan dan Anda akan gagal. Sehingga Anda akan mudah kalau Anda tahu persis, kemarin 2 minggu menggambar besarnya itu, tahu persis masing-masing perilaku anak buah Anda di dalam proses bisnis dan di dalam hasil dari proses bisnis, insya Allah Anda akan mudah mempengaruhi mereka karena Anda sudah tahu persis siapa dia, apa yang dilakukan, kenapa dia sukses, kenapa dia gagal. Anda sudah bisa memotret, membuat gambar besar yang indah.
Lakukan itu. Dalam 2 minggu, lakukan itu. Bikin TOWS analisis sebagai dasar untuk apa? Untuk melakukan rencana aksi. Nah, langkah ketiga, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menghindari tindakan yang dramatis. Ini yang sering dilakukan oleh manajer-manajer yang dipindah di posisi baru. Membuat hal-hal yang dramatis. Begitu Anda diangkat menjadi manajer, langsung hari itu atau hari berikutnya bereaksi dengan memanggil tim. Terus Anda mengatakan, ini strategi saya untuk mencapai objektif. Anda harus ikuti strategi ini. Saya sudah mengerti keadaan di sini bahwa strateginya salah dan tidak tepat. Dengan angkuhnya Anda mengatakan begitu. Jangan, saudaraku. Jangan lakukan itu. Sekali-sekali jangan lakukan itu. Cool, yang cool. Yang cool aja. Yang cool. Yang cool. Jangan lakukan itu. Jangan membuat sesuatu dramatis, ya. Itu pesan saya. Jangan lakukan hal-hal yang dramatis. Yang kedua, langsung Anda lakukan perubahan organisasi, merubah strukturnya, merubah semuanya. Pokoknya begini. Jangan lakukan itu. Jangan sekali-sekali lakukan itu. Sebelum Anda punya gambar besar, sebelum Anda lakukan langkah yang kedua tadi. Cool aja 2 minggu sampai sebulan. Santai dulu, nggak usah terburu-buru. Anda harus pahami betul organisasi Anda. Prosesnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Baru Anda lakukan perubahan. Kalau memang sudah bagus, kenapa harus dirubah? Dirubah itu kalau jelek, kalau tidak menghasilkan. Kalau misalnya di situ sudah bagus prestasinya, omsetnya sudah bagus, kenapa harus dirubah? Tinggal di final touch sedikit-sedikit aja. Dan jangan terlalu dramatis. Itu pesan saya. Jangan lakukan hal-hal yang dramatis dan bombastis, seolah-olah anggota tim Anda ini bodoh, tidak kompeten, dan lain-lain. Nggak benar, kurang disiplin, korupsi, dan sebagainya. Janganlah, wahai saudaraku. Sehingga perlu dirubah semua. Ingat, Anda bekerja melalui orang lain, wahai saudaraku. Harus bangun respek anak buah, supaya dia mau bekerja mati-matian untuk Anda. Kalau Anda lakukan seperti tadi itu semua, apa yang terjadi? Anak buah Anda akan menjadi musuh Anda. Anda akan dicari salahnya. Anda akan coba dijegal. Anda akan dicoba dihantam. Di depan Anda dia nggak berani, tapi di belakang dia cari strategi untuk menghantam Anda. Jadi jangan lakukan yang bombastis, dramatis ya. Itu pesan saya. Langkah keempat, saudaraku. Anda jangan berbicara buruk tentang pendahulumu. Saudaraku, jangan sekali-sekali Anda menjelekkan bos yang Anda gantikan dengan mengatakan strateginya bodoh, salah, kampungan, all manager, korupsi, tidak bekerja dengan baik, nggak turun ke lapangan. Wah, pokoknya yang jelek-jelek Anda sampaikan semua. Jangan. Anda tidak boleh melakukan ini. Kenapa? Ingat, bos yang Anda gantikan itu masih punya loyalis di dalam tim Anda dan respect dengan bos yang sebelum Anda. Hal ini akan membuat tim Anda tidak kompak, tidak sinergi, tidak solid. Nah, kalau sudah tidak kompak, tidak sinergi, tidak solid, apa yang terjadi? Office political. Di depan ada, ya bos, di belakang. Awas kamu ya, kalau tahu lemahnya gue hantam kamu. Emang kamu sendiri ngerjain nggak bisa nyuruh-nyuruh. Nanti akan timbul gitu, karena tidak sinergi. Ingat, Anda jangan berbicara buruk tentang pendahulumu. Ingat itu, karena pendahulumu yang Anda gantikan itu masih punya loyalis, masih banyak yang setia dengan bos yang dulu. Ingat, jangan sekali-sekali menjelekkan bos yang terdahulu. Jangan menjelekkan pekerjaan bos. Yang dulu yang baik diambil, yang kurang diperbaiki. Itu aja konsepnya. Jaga mulutmu, karena mulutmu ini
berbisa, dan bisa menjadi racun bagi tim Anda, bagi keberhasilan Anda. Jangan sampai mulutmu ini jadi racun tim Anda yang membuat Anda tidak sukses. Insya Allah kalau Anda tidak lakukan ini, jempol, tim akan solid. Katakan yang baik, kita lanjutkan yang belum tepat, kita sama-sama buat yang tepat dengan tim. Jadi libatkan tim Anda untuk membangun respect satu sama lain. Bagaimana caranya? Ya tadi itu ya dalam 2 minggu itu bikin gambar besar. Ya, dimotivasi, diberikan feedback, diatasi persoalan tim itu oleh Anda. Jadi kalau Anda pengen dapat respect dari anak buah Anda pada waktu Anda menjabat pejabat baru, pertama Anda harus bisa memotivasi. Bagaimana cara? Dalam 2 minggu itu, dia suruh presentasi Anda dengarkan. Anda cuma katakan good, good, bagus, bagus. Apa yang Anda lakukan bagus, hebat Anda lakukan. Nggak usah jelek-jelekin, nggak usah. Yang kedua, kasih feedback. Tapi dari yang bagus ini ada 1-2 mungkin yang perlu kita diskusikan nanti untuk kita perbaiki. Itu feedback. Dan tanya juga, apa sih persoalan-persoalan yang menghambat? Apa yang membuat gagal? Nah, kalau Anda bisa menyelesaikan persoalan itu, insya Allah tim Anda akan siap, bos. Apapun saya laksanakan. Respect dengan itu. Jadi, lakukan pertama, memberikan motivasi, memberikan feedback, menghilangkan masalah atau mengatasi problem yang dihadapi oleh tim anak buah. Kalau itu bisa Anda laksanakan, insya Allah Anda akan menjadi manajer yang sukses. Yang kelima, Anda jangan bertujuan untuk menjadi populer. Wahai saudaraku, terus Anda populer, pengen dikenal luas, pengen namanya top. Nggak usah. Anda sekarang ini dipromosi di tempat yang baru, dijadikan bos, nggak perlu populer, Anda sudah populer. Kenapa Anda pengen populer? Karena begitu diangkat menjadi bos, Anda sudah populer. Jadi nggak perlu Anda ingin populer terus menonjolkan diri. Ini saya, ini dadaku. Enggak. Menurut saya loh, nggak usah. Begitu Anda di posisi yang baru itu, orang sudah mengenal Anda, oh populer itu sudah ada di diri Anda. Jadi nggak usah pakai gitu-gitu. Ya, jangan bikin populer diri Anda. Karena Anda sebenarnya sudah populer dengan diangkat jadi bos. Yang kedua, yang perlu Anda lakukan adalah merangkul tim. Menjadi trainer bagi tim Anda agar menghilangkan masalah yang ada. Menjadi coach, menjadi mentor, menjadi bapaknya anak-anak dalam tim. Menjadi tempat mengeluh kesah dan menyatu dalam tim. Keluh kesah anak buah Anda. Menjadi tempat bertanya anak buah Anda. Dan menjadi tempat untuk belajar anak buah Anda. Sehingga anak buah Anda dari tidak bisa menjadi bisa. Bisa menjadi super bisa. Super bisa menjadi top banget di dalam menghasilkan revenue perusahaan Anda. Begitu, saudaraku, manajer yang baru dipromosikan, itu ada 5 langkah yang harus dilakukan. Ya. Yang perlu Anda lakukan juga adalah merangkul tim, menjadi trainer, menjadi mentor. Ini saya ulangi lagi. Kenapa? Karena penting ini. Menjadi bapaknya anak-anak. Karena konsep bapaknya anak-anak ini perlu Anda lakukan. Karena kalau sudah jadi bapak, itu Anda harus bisa menyelesaikan persoalan anak buah Anda. Harus bisa menghilangkan problemnya anak buah Anda. Dengan apa? Training, coaching, advising, pemotivatoran, ya, dengan merangkul mereka supaya mereka jujur dan tulus kepada Anda sehingga nggak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi, saudaraku, ada 5 yang harus Anda lakukan kalau Anda dipromosi di tempat baru menjadi manajer posisi yang baru. Yang pertama, Anda harus mengetahui ekspektasi atau harapan atasan Anda terhadap Anda. Anda jangan hanya mengandalkan fakta dan
data dan angka saja, tapi lakukan eksplorasi, buat gambar besar selama 2 minggu. Akhirnya Anda akan tahu organisasi itu siapa orang-orangnya, perilaku orang-orangnya, apa yang diperbuat dalam bisnis proses, dan bagaimana hasil dari bisnis proses tersebut. Anda harus hindari tindakan dramatis. Anda jangan berbicara tentang pendahulumu yang jelek. Pendahulumu bagus, Anda adalah melanjutkan dan mengendorse agar menjadi lebih bagus lagi. Jangan sekali-sekali menjelekkan pendahulumu. Anda jangan bertujuan untuk jadi populer, karena begitu Anda dipromosi, Anda sudah populer. Wahai saudaraku, sahabatku, manajer baru, ingat 5 itu, ya. Saatnya pada waktu Anda menempati posisi baru adalah meningkatkan produktivitas anak buah Anda dengan membuat anak buah Anda dari tidak bisa menjadi bisa. Membuat anak buah belum bisa menjadi kemampuan luar biasa. Anak buah nobody menjadi somebody. Wah, kalau ini udah Anda lakukan, anak buah Anda sampai kapanpun, sampai Anda pensiun, hormat sama Anda. Ini sudah terbukti. Saya sudah membuktikan ini. Ini sudah saya buktikan. Sampai sekarang ini, alhamdulillah, anak-anak buah saya begini sama saya. Saya kira itu. Arigato gozaimasu. Follow your dream and they know the way. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Tapi ingat, 5 tadi harus Anda lakukan. Sahabatku, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Anda.